Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan membahas fitur baru yang YouTube munculkan dan nantinya kita bisa setting di bagian tata letak. Lalu seperti apa sih untuk fiturnya? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini aku akan langsung jelaskan terkait fiturnya ya. Untuk nama fitur ini adalah untuk Anda ya. Dan fitur ini masih dalam uji coba. Fitur ini dimunculkan di bagian beranda suatu channel ya. Nah, ini dia fiturnya. Kita bisa cek di channel aku sendiri. Nah, ini fiturnya ya. Jadi fitur ini rekomendasi untuk penonton ya. Dan konten-konten yang muncul di bagian fitur ini tuh berdasarkan histori penonton gitu ya, atau berdasarkan histori penonton kita lah ya. Jadi di setiap ada penonton yang membuka sebuah channel, contoh halnya misalnya channel aku, nanti tuh di sini tuh di bagian fitur untuk Anda, konten yang muncul ini kadang beda-beda atau bervariasi ya. Karena kan itu berdasarkan histori tontonan penonton kita gitu ya. Nah, paham ya? Nah, walaupun fitur ini khusus untuk penonton kita gitu ya, atau penonton suatu channel, tapi kita juga sebagai konten kreator itu bisa mengaturnya. Ya, tentunya untuk informasi lebih lanjut, kita bisa baca di bantuan YouTube. Kita bisa masuk aja ke Google Chrome ya. Dan kita mau masuk ke bantuan YouTube. Nah, di sini aku udah masuk ya ke bantuan YouTube dan kita langsung aja bacakan infonya di bagian untuk Anda. Nah, ini tentunya lebih jelas lah ya. Bagian untuk Anda memberikan pengalaman yang disesuaikan kepada penonton saat mereka membuka tab beranda channel Anda. Bagian ini menampilkan perpaduan konten yang dipersonalisasi berdasarkan video yang telah ditonton oleh masing-masing penonton. Nah, ternyata tadi kan aku jelaskan nih kalau penonton itu kan beda-beda ya saat membuka sebuah channel. Karena ada penonton A, ada penonton B, ada penonton C. Nah, pastinya video yang ditampilkan di bagian untuk Anda itu pastinya akan beda-beda. Karena penonton itu punya histori tontonan masing-masing. Nah, itu ya. Ternyata bukan hanya video yang ditampilkannya itu beda-beda. Tapi ternyata jenis kontennya juga itu akan beda-beda juga. Karena di sini udah jelas perpaduan konten yang dipersonalisasi berdasarkan ya video yang telah ditonton oleh masing-masing penonton. Tentunya ada video panjang, bisa video short, bisa video live streaming ya. Dan ternyata kita juga itu bisa menyeting jenis videonya dan juga mengatur untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fitur untuk Anda ini. Nah, di sini kita bisa baca lagi nih. Karena di sini juga dijelaskan Anda dapat memilih jenis konten tuh ya yang akan ditampilkan dan menetapkan untuk hanya menampilkan konten yang baru-baru ini diposting dalam 12 bulan terakhir. Nah, di sini udah dijelaskan langsung ya. Di sini juga ada catatan kalau bagian untuk Anda mungkin tidak tersedia di semua tab beranda channel ya. Nah, ini biasanya karena kalian itu belum cukup konten ya, ataupun channel kalian itu baru. Tentunya ini belum muncul, jadi kalian perlu perbanyak konten lah, seperti itu ya. Nah, di sini juga ini dijelaskan untuk cara mengedit ya fitur untuk Anda ini. Ini khusus untuk sang kreatornya ya. Nah, edit bagian untuk Anda. Login ke YouTube Studio Beta di browser, dari menu kiri pilih penyesuaian, terus ke tata letak ya. Scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah dan di situ ada tulisan rekomendasi untuk penonton Anda. Lalu klik lagi setelan lainnya ya. Terus selanjutnya pilih jenis konten yang ingin ditampilkan dan apakah hanya akan menampilkan konten yang diposting dalam 12 bulan terakhir. Klik selesai dan publikasikan. Nah, ini ya untuk mengedit untuk Anda. Tapi jangan khawatir, mungkin dari kalian masih bingung, nanti aku jelaskan lebih lanjut. Kita sambil praktek aja ya.
Di sini juga ini khusus sang kreator ya. Di situ kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan untuk Anda ya. Tentunya kalian bisa login ke YouTube Studio Beta di browser atau buka aplikasi YouTube Studio. Nah, ini kita bisa mengaktifkannya dari aplikasi YouTube Studio ya. Terus di YouTube Studio, dari menu kiri pilih penyesuaian dan tata letak. Nah, di situ kalian bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya. Kalau dari aplikasi YouTube Studio, itu kalian masuk ke aplikasi YouTube Studio ya, di kanan atas ketuk foto profil Anda ya, terus klik edit channel. Di situ kalian bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkannya ya. Di bagian rekomendasi untuk penonton Anda, aktifkan atau menonaktifkan bagian untuk Anda. Nah, ini dijelaskan ya. Terus klik publikasikan. Nah, kalau di aplikasi YouTube Studio ini hanya bisa mengaktifkan dan menonaktifkannya ya. Belum bisa untuk mengedit fitur untuk Anda. Jadi kita perlu mengeditnya itu di YouTube Studio Beta di browser. Karena ini fiturnya juga baru juga sih ya. Nah, kita langsung aja yuk coba untuk praktek langsung biar kalian paham ya. Termasuk juga kita bisa coba di aplikasi YouTube Studio ya, untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkannya. Nah, di sini kita masuk dulu deh ke YouTube Studio Beta di browsernya ya. Kita sama menggunakan Google Chrome, kita bikin tab baru. Nah, di sini aku mau mengubah posisi HP-nya supaya kalian kelihatan lebih jelas. Nah, di sini kita tinggal langsung aja ketikkan di pencariannya ya, studio.youtube.com. Kalau udah di sini kita langsung aja enter. Dan nanti kita langsung diarahkan ke YouTube Studio Beta di browser di bagian beranda channel. Lalu kalau udah di sini kita langsung aja scroll ke bawah dan kita langsung tekan bagian penyesuaian. Nah, ini dia ya. Nanti kalian akan diarahkan ke bagian tata letak ya. Dan di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Dan di sini ada fiturnya ya. Rekomendasi untuk penonton Anda ya. Nah, ini untuk Anda. Di sini juga ada keterangan juga sama kalau YouTube akan merekomendasikan konten baru berdasarkan minat penonton Anda di bagian ini ya. Di atas halaman channel Anda, bagian ini hanya dapat dilihat oleh penonton Anda jika Anda memiliki cukup konten ya. Tuh ya, dijelaskan di sini. Di sini untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkannya ternyata gampang. Kita langsung aja tekan seperti ini kalau mau menonaktifkan ya. Terus kalau mengaktifkan seperti ini. Tuh ya. Nanti untuk tombolnya itu akan berwarna biru kalau aktif ya. Nah, ternyata di sini untuk setelan lainnya itu ada di bagian sini ya. Kita klik aja nih yang tulisannya warna biru. Nanti itu akan tampil seperti ini. Di sini tuh keterangannya setelan untuk Anda ya. Konten yang akan disertakan dalam bagian untuk Anda. Bagian untuk Anda hanya akan terlihat oleh penonton jika Anda memiliki cukup konten ya. Dan di sini ada jenis kontennya. Nah, ini ada video panjang, ada video short, ada live streaming. Di sini kalian bisa atur ya konten yang bisa munculnya itu yang mana aja gitu ya. Misalnya mau semuanya boleh, atau misalnya mau video panjang boleh, video short boleh ya. Nah, tinggal atur aja ya. Misalnya live streamingnya enggak usah misalnya ya, kalian tinggal nonaktifkan aja seperti ini. Lalu di sini juga ada keterkinian ya, namanya keterkinian. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah semua konten atau direkomendasikan ya. YouTube selalu memperbarui bagian untuk Anda dengan konten baru ya. Atau pilihan yang kedua, konten terbaru saja ya. Konten yang Anda posting dalam 12 bulan terakhir. Nah, kalian bisa atur atau sesuaikan. Nah, kalian tinggal tekan seperti ini. Misalnya kalau aku sih semua konten aja ya. Dan kita langsung aja tekan selesai. Nah, maka kita langsung aja publikasikan. Ternyata gampang banget ya untuk mengatur fitur untuk Anda ini. Tapi untuk manfaatnya mantep lah, lumayan ya. Sangat membantu gitu. Nah, itu untuk di YouTube Studio Beta ya, untuk mengatur bagian untuk Anda. Nah, kita coba untuk di aplikasi YouTube Studio. Kalau itu sih hanya mengaktifkan dan menonaktifkannya.
Kita langsung aja masuk ke aplikasinya, dan tentunya di sini kita langsung tekan bagian foto profil kita. Lalu di sini kalian tinggal tekan aja bagian pensil ya, atau tombolnya pensil. Klik, maka akan langsung diarahkan ke bagian edit channel. Disinilah akan menemukan fitur untuk Anda. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kita atur aja, misalnya mengaktifkan ataupun menonaktifkan. Ini juga sama seperti ini. Dan semoga aja nanti dimunculkan nih untuk di bagian setelannya gitu ya, kayak di YouTube Studio Beta di brosur. Jadi dari sini kita bisa menyetingnya. Dan mungkin itu saja yang bisa aku bahas terkait fitur ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dan untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan ataupun bingung seputar YouTube, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah aku jawab. Dan bagaimana nih menurut kalian terkait fitur ini? Kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa nonton videoku yang lainnya yang ada di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.